Jadi astronot memang salah satu impian banyak orang, apalagi kalau membayangkan akan pergi ke luar angkasa. Namun, untuk menggapai cita-cita ini tentu nggak mudah. Selain harus rajin belajar, juga butuh motivasi penuh dari lingkungan sekitar. Mempersiapkan hal ini harus dimulai sejak kita kecil. Meski begitu, sekarang mulai banyak juga astronot perempuan yang punya peran penting loh. Nah, untuk menginspirasi lebih banyak perempuan yang berkarir di bidang astronomi, produsen mainan Metal Inc. dengan Cristoforetti dan Badan Antariksa Eropa (ESA) melakukan sebuah kolaborasi. Boneka Barbie astronot. Mattel dan ESA akan melibatkan boneka Barbie astronot dalam kegiatan luar angkasa. Boneka ini akan mengikuti penerbangan gravitasi nol dan mengikuti latihan untuk misi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada April 2022 nanti. Boneka Barbie astronot akan mengikut penerbangan yang memperlihatkan persiapan astronot sebelum berangkat ke luar angkasa. Dalam penerbangan tanpa gravitasi, para astronot termasuk boneka Barbie akan mengambang di udara. Boneka Barbie ini dibuat menyerupai astronot perempuan asal Italia, Samantha Cristoforetti. Samantha sendiri akan jadi perempuan Eropa pertama yang memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station atau ISS. Untuk menginspirasi perempuan generasi muda, boneka Barbie astronot ini dibuat dengan tujuan untuk menginspirasi perempuan generasi muda untuk berkarir di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan matematika. Sedangkan Barbie dipilih karena jadi salah satu boneka yang paling digemari anak-anak perempuan. Boneka Barbie astronot juga akan dijual di pasaran. Namun sampai saat ini boneka tersebut masih dijual di negara-negara Eropa. Hal ini sekaligus untuk merayakan Pekan Luar Angkasa Dunia yang berlangsung pada 4-10 Oktober. Hasil penjualan akan disumbangkan ke organisasi yang mendukung karir perempuan di astronomi. Samantha berharap kalau hadirnya boneka Barbie astronot itu akan menginspirasi perempuan generasi muda untuk menggapai mimpinya. Wah, menarik ya. Buat yang tertarik menjadi astronot, ada beberapa fakta menarik tentang astronot loh. Yuk kita cari tahu. Serba-serbi astronot. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa yang bercita-cita menjadi astronot? Astronot adalah orang yang bekerja di bidang antariksa. Biasanya, astronot bekerja di lembaga antariksa suatu negara. Astronot juga menjadi salah satu orang yang bisa pergi ke ruang angkasa loh. Tapi sebelum bertugas di ruang angkasa, astronot harus mengikuti pelatihan selama beberapa tahun. Mereka berlatih di badan-badan antariksa, seperti Badan Antariksa Amerika yaitu NASA, Badan Antariksa Eropa atau ESA, dan lainnya. Dalam pelatihan, calon astronot belajar berbagai ilmu teknik dan sains yang berhubungan dengan ruang angkasa. Mereka juga belajar ilmu kedokteran dasar loh. Selain itu, calon astronot juga belajar tentang pesawat ruang angkasa dan Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau International Space Station yang biasa disingkat ISS. Saat pelatihan itu, calon astronot mengunjungi pusat-pusat latihan astronot di berbagai negara. Misalnya, NASA Johnson Space Center di Amerika, European Astronaut Center di Jerman, dan Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center di Rusia. Pada prakteknya, astronot bekerja sama dengan astronot lain yang mungkin saja berasal dari negara yang berbeda. Maka itu, astronot harus bisa menguasai setidaknya bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Bahasa Inggris memang menjadi bahasa internasional, tapi kenapa para calon astronot juga harus belajar bahasa Rusia ya? Rupanya saat bertugas di Stasiun Antariksa Internasional, astronot harus berkomunikasi dengan pusat kendali misi ISS yang berada di Rusia. Maka itu, para calon astronot mendapatkan pelajaran bahasa Rusia sebelum bisa pergi ke ruang angkasa, teman-teman. Oh iya, menurut penelitian, keadaan di ruang angkasa mirip dengan keadaan di dalam air. Untuk melatih tubuh dengan keadaan seperti itu, calon astronot harus berlatih selama berjam-jam di kolam renang Neutral Buoyancy Laboratory atau NBL. Kolam renang itu dalamnya 12 meter dan berisi 22,7 juta liter air.
Selain berlatih di dalam air, calon astronot juga harus berlatih agar bisa bertahan hidup di alam liar, misalnya hutan. Hal ini agar para astronot benar-benar siap tinggal di ruang angkasa yang keadaannya berbeda dengan di bumi. Teman-teman, siapa yang tertarik menjadi astronot? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!